Assalamualaikum. Ini saya sedang melakukan observasi ya tentang speed dari transistor ini yang biasanya digunakan untuk pengoperasiannya untuk di RF ya. Jadi ini saya coba injek dengan sinyal pulse sekitar 2 volt ya. Terus kemudian ini punya duty cycle 1,1% sekitar segituan. Nah, kemudian kita akan lihat nanti yang terjadi di sini. Respon terhadap large signal ini itu akan menimbulkan timing yang berbeda antara dua transistor, dua atau tiga transistor yang akan kita coba nanti. Di saturasinya itu ada delay time di sini. Delay time. Kemudian pada kondisi cut off, ya, dia nanti ada storage time di sini. Artinya apa? Ketika sinyal ini sudah dalam keadaan off, transistor masih melakukan saturasi, masih mengalirkan arus, ya, dia masih on dalam satu periode tertentu ya, yang disebut ya, kalau di datasheet itu sebutnya storage time ya. Jadi ada beberapa yang menyertakan informasi tentang itu, ada yang tidak, sehingga mungkin ini bisa kita jadikan pertimbangan ketika akan memilih transistor saat akan dioperasikan. Ya mungkin akan beda treatment ketika kita hanya sekedar mengoperasikan transistor ini untuk mengaktifasi relay misalnya, ya hanya sekedar switching biasa ya, dengan kalau kita mau menggunakan transistor ini untuk high speed ya, untuk data atau hal-hal yang berkaitan dengan switching yang membutuhkan akurasi. Bisa juga ini kita jadikan pertimbangan ketika kita gunakan di RF amplifier ya, karena itu juga semakin baik responnya terhadap high speed ya tentunya ya mungkin akan lebih baik ya transistornya. Nah ini saya menggunakan 100 ohm untuk di kaki kolektor, dan ini kita masukkan pulse dan ada resistor, ini ya resistor 1K, sehingga efektif di sini ini sekitar, kalau kita ini kan VCC-nya 5 volt, sekitar 54 mA, tapi dengan duty cycle 1%. Ini hanya untuk saya membantu saya untuk melakukan triggering di osiloskop aja, untuk mencari pre-triggeringnya. Oke, kebetulan di luar kondisi lagi hujan deras, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi ini posisi yang kuning ini, channel 1 ini adalah sinyalnya ya, sinyal utuh yang ini duty cycle-nya hanya 1,2%. Sini enggak bisa kelihatan ya tulisan duty cycle-nya ya, sebentar. Ini agak saya turunkan dikit. Nah, oke. Oke, di situ kelihatan duty cycle 1,2%. Nah, yang hijau ini dia adalah apa jenenge kaki kolektor ya, jadi ini probe-nya di kaki kolektor. Nah, sekilas terlihat seperti ini, dan ini kalau misalnya saya satukan jadi satu di ground-nya, ya di sini pasti ada delay time, terus ini kan on-nya dia kan juga menunggu dari VBE drop yang ada di sini sekitar 0,7 lah. Jadi dia baru melakukan saturasi di sini. Nah, di sini nih ada sedikit penundaan ya untuk off-nya ya, untuk off-nya ini. Jadi pada saat transistor off berarti kan kolektor naik voltage-nya ya. Nah, ini kalau kita perbesar, bentar, ini adalah sinyal pada saat sinyal asli ya, sinyal aslinya. Jadi ini bukan sinyal sebelum masuk ke kaki basis ya. Jadi sebelum resistor tadi, ini pada saat sinyal sudah mengalami mengalami off ya, sudah low, ini transistor masih mengalami saturasi ya, hingga pada saat beberapa nanosecond dia baru terjadi cut off di sini. Nah, ini kita sebut dengan storage time ya. Jadi kaki basis itu masih menyimpan voltage di situ, masih ada voltage-nya masih tinggi ya, karena dia menyimpan arus di situ. Ya tentunya itu terjadi karena proses charge pada saat ini on ya, kaki basis itu
ya sifatnya dioda juga punya recovery time. Nah, terus kemudian dari karakteristik transistornya sendiri pasti ada kapasitansi di situ. Nah ini yang terjadi storage time yang di sini. Kalau di datasheet di situ terlihat untuk 2N3904 karena ini kebetulan 2N3904 ya. Itu kita bisa melihat di sini storage time. Nah di sini ya keterangannya storage time di sini 200 nanosecond. Nah, kalau di osiloskop ini ya coba kita lihat ya. Storage time-nya itu pada saat sinyal sudah mulai jatuh sekitar 90% dari sinyal ya. Jadi timing sinyal sudah mulai off ya, jatuh, falling time ya. Terus kemudian kita ukur sampai pada sekitar 10% dari voltage yang ada di kaki kolektor. Jadi itu adalah rentang waktu di mana transistor ini masih dalam keadaan antara saturate dan terus kemudian mau berpindah ke cut off. Jadi sekitar 200 nanosecond ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat di delay time-nya ya, ini hujannya sudah mulai agak mereda ya. Ini delay time-nya ketika ini coba saya ukur dari posisi ketika signal source-nya ini dia di sekitar 690 milivolt ya, di mana posisi basis itu dia ini kondak harusnya ya. Nah ini kita lihat sebenarnya ini sih mulai lumayan cepat sih ini kalau delay time-nya ya. Tapi kalau saya ukur dari 90% ya, menurut metode kan di 90% dan ya, ini sekitar 35 nanosecond ya. Kalau pada penghitungan di keterangan di datasheet itu dia di sini 35 nanosecond sih ininya delay time-nya. Cuman saya memang kurang tahu persis ini metode penghitungannya dari mana ke mana. Apakah dari kondisi 10% pada 10% pada signal source menuju 90% ketika kolektor mulai melakukan saturasi ya, atau gimana. Tapi kalau saya coba menghitungnya memang dari kondisi di mana voltage sudah mencapai VBE on ya, atau VBE di mana transistor sudah mulai melakukan saturation. Jadi bukan hanya sekedar aktif tapi dia mulai melakukan saturasi ya. Ya sekitar di 690 milivolt atau 0,7 volt. Nah ini yang terukur sih ya relatif sama lah seperti ini. Nah ini coba saya melakukan pengukuran terhadap transistor SS9013. Spesifikasi memang untuk 1 watt output amplifier of potatoes lah kentang, potable radius in class B. Jadi untuk push pull ini ya. Tapi saya belum pernah mencoba ini menggunakan ini untuk push pull. Dia klaimnya di sini 1 watt ya kemampuannya BGT. Tapi untuk keterangan mengenai rise time, delay time ini gak ono ning kene gak dikai ya mbek Fairchild ini. Oh, kalau keterangannya di delay no. Ya, tapi dengan metode pengukuran seperti tadi kita bisa membandingkan antara transistor yang akan kita gunakan kalau misalnya mau sembuh 3 RF, sembuh 3 high speed switching. Oke, saya reminds dulu ini yang tadi 2N3904 dalam kondisi dia pada pengukuran storage time. Wah, di SS9013 malah jauh ya bentang ini. Jadi kalau kita ukur dari sini saya menggunakan time base-nya 200 nanosecond. Ya, misalnya ini saya kira-kira aja di sini ya, misalnya 90%-nya ya, di mana ini sudah mulai akan melakukan off. Wah, ini panjang itu 700 nanosecond ya. Jadi untuk SS9013 jauh ya perbandingannya dengan 2N3904 tadi untuk storage time-nya. Kalau untuk delay time-nya mungkin ya beda-beda dikit lah, tapi tetap lebih cepat di 2N3904. Ini untuk SS9014 ya, sedikit lebih cepat dari SS9013.
tapi tetap tidak bisa mengungguli 2N3904. Sebetulnya saya penasaran pengen nyoba yang 2N2222, duanya 4 kali itu kan juga sering digunakan untuk pengoperasian di RF amplifier, untuk masih di kategori small signalnya. Jadi cuman saya ada beberapa tapi kobong, sudah beberapa yang kobong itu, tapi akhirnya ya tidak bisa saya ukur. Tapi cukuplah untuk yang tadi itu sebagai representatif dalam melakukan pemilihan terhadap transistor berkaitan dengan ini speednya ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini tentang ya observasi soal beberapa device semikonduktor kayak gini ya. Kelakuannya itu gimana sebenarnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Insya Allah jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga menjadi informasi yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.